Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatihul Iksan. Pada kesempatan kali ini, saya mempresentasikan rangkuman pada materi mata kuliah ilmu dakwah dengan fokus pembahasan materi atau pesan dakwah. Materi ini memang sangat penting karena menjadi inti dari seluruh proses dakwah, apa yang sebenarnya ingin disampaikan seorang dai kepada audiensnya. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian atau pesan dakwah terlebih dahulu. Adapun pesan dakwah adalah isi ajaran atau nilai-nilai Islam yang disampaikan oleh dai kepada mad'unya. Pesan ini berupa lisan, tulisan, tindakan maupun simbol-simbol yang membawa manusia menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara umum pesan dakwah mencakup 3 pokok utama, yaitu ada akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Lalu syariah, adapun aturan ibadah dan tata kehidupan. Lalu ada akhlak, yaitu mencakup moral, etika, serta karakter muslim. Jadi pesan dakwah tidak hanya bersifat normatif tetapi diarahkan untuk melahirkan pemahaman yang benar serta perubahan sikap dan perilaku ajaran Islam. Lalu ada fungsi materi dakwah. Materi dakwah memiliki fungsi besar bagi kehidupan umat. Di antaranya mengenalkan ajaran Islam secara benar agar tidak terjadi kesalahpahaman, lalu menguatkan iman dan ketakwaan agar tetap berada di jalan kebenaran, lalu memberikan pendidikan dan bimbingan untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, lalu menjadi petunjuk dan hidayah terutama bagi mereka yang belum memahami nilai-nilai Islam, lalu menjaga keberlangsungan agama agar tetap relevan menghadapi perkembangan zaman. Dengan kata lain, materi dakwah juga berfungsi sebagai pondasi sekaligus arah dalam keseluruhan proses dakwah. Dan ada karakteristik pesan dakwah yang efektif. Agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik, jadi seorang dai itu harus memperhatikan beberapa karakteristik. Adapun berikut bahasanya yang mudah dipahami, jelas dan sesuai kemampuan audiens, lalu logis dan terstruktur sehingga mudah diikuti dan tidak membingungkan, mampu menyentuh hati serta membangkitkan pemahaman, bukan sekedar menyampaikan informasi, lalu disampaikan dengan cara yang lembut dan menyenangkan sehingga tidak menimbulkan penolakan. Ada juga mendorong perubahan sikap dari sekedar mengetahui menjadi mau mengamalkan. Nah, di sini ada pun juga jenis-jenis dakwah. Yang pertama, pesan akidah. Pesan akidah ini menekankan penguatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cakupannya yaitu meliputi rububiyah, yakni meyakini Allah sebagai pencipta dan pengatur alam, dan uluhiyah, hanya Allah yang berhak disembah. Lalu ada asma wa sifat, yaitu memahami nama dan sifat Allah yang maha sempurna. Lalu ada rukun iman, 6 pokok keyakinan yang menjadi pondasi seorang muslim. Nah, jadi pesan akidah menjadi dasar seluruh amal ibadah yang menentukan cara pandang seorang muslim terhadap kehidupan. Dan ada pesan syariah. Pesan syariah merupakan ajaran yang mengatur tata ibadah dan muamalah, meliputi ibadah seperti sholat, zakat, haji, serta tata cara bersuci. Ada muamalah seperti jual beli, pernikahan, warisan, serta aturan bermasyarakat dan bernegara. Tujuannya adalah untuk membantu umat menjalankan kehidupan sesuai tuntunan Islam yang benar. Nah, ada pesan dakwah, pesan akhlak.
Pesan akhlak nih mengajarkan perilaku mulia seperti kejujuran, kesabaran, amanah, pemaaf, tolong menolong, serta membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi akhlak merupakan wajah dakwah. Melalui akhlak, pesan Islam lebih mudah diterima dan diterapkan dalam kehidupan sosial. Adapun sumber materi dakwah. Jadi materi dakwah ini bersumber dari Al-Quran sebagai pedoman utama bagi pada kehidupan. Lalu ada hadis sebagai penjelas dan teladan Rasulullah SAW, dan ada ijma atau kesepakatan para ulama mengenai hukum tertentu, dan ada kias yaitu analogi hukum yang menjawab persoalan kontemporer, dan yang kelima ilmu pengetahuan yang memperkuat dakwah dengan pendekatan yang rasional, dan ada yang terakhir pengalaman para ulama sebagai contoh praktik dakwah nyata di tengah masyarakat. Nah, jadi sumber-sumber ini memastikan bahwa pesan itu dakwah tidak hanya kuat secara dalil saja, tetapi juga relevan dengan kebutuhan zaman. Ada tantangan di sini dalam menyampaikan dakwah. Dalam pelaksanaannya mungkin dakwah sering berhadapan dengan berbagai tantangan seperti penerimaan audiens yang beragam, lalu ada pengaruh budaya dan modernisasi, itu arus globalisasi, teknologi digital, dan media sosial membawa peluang sekaligus tantangan. Nah, di satu sisi dakwah juga menjangkau audiens lebih luas, di sisi lain muncul hoax agama, pendakwah instan, dan gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Lalu ada resistensi atau penolakan. Penolakan bisa saja muncul karena pendekatan yang tidak bijak, lalu prasangka sosial atau pengalaman negatif masyarakat terhadap model dakwah tertentu. Karenanya seorang dai harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memahami kondisi audiens, menerapkan prinsip hikmah, nasihat yang baik, serta analog yang santun. Oke, baik. Mungkin sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa materi dakwah ini adalah inti dari penyampaian ajaran Islam. Materi ini mencakup akidah, syariah, dan akhlak serta bersumber dari Al-Quran dan hadis, ijtihad, dan pengalaman dakwah. Jadi di era modern, dakwah menuntut pendekatan yang kreatif, kontekstual, dan humanis. Tidak hanya menyampaikan kata lewat kata-kata, tetapi juga melalui keteladanan, karena dakwah yang paling efektif adalah dakwah bilhal, dakwah yang melalui perbuatan nyata. Oke, semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pesan dakwah dan bagaimana cara menyampaikannya secara bijaksana. Baik, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.